dia udah bisa, ya, apa intinya, ambil dulu beasiswanya. Jangan dulu pikir keadaan gini, keadaan itu enggak. Intinya satu, buktikan kalau anak dari desa, dari pelosok bisa sukses, guys. Intinya gitu, buktikan anak dari desa, anak dari pelosok bisa sukses, bisa meraih gelar sarjana, bisa kerja di tempat yang teman-teman inginkan sesuai jurusannya. Gitu. Izin mengutip satu perkataan, bahkan Kak Rian Fahardi pernah mengatakan, salah satu konten kreator di Makassar, beliau pada hakikatnya itu manusia adalah pencipta, bukan penonton, bukan dia yang cuma mandi, duduk di rebahan aja, tapi dia bangkit. Bukan untuk sekeliling dulu, tapi untuk dirinya sendiri dan generasi depan. Sehingga dia dikenang dan menjadi abadi. Terkadang dari kita lebih memilih antara jalan yang sukar, antara jalan yang mudah dibanding jalan yang sukar. Jalan yang sukar contohnya kayak gimana, Kak? Jalan yang sukar itu jalan yang banyak rintangan, adik-adik. Jalan yang banyak bebatuan. Contohnya ketika kita ingin masuk pasti banyak cobaan, banyak rintangan. Itu. Tetapi jalan yang mudah mungkin bisa dibilang jalan yang khusus, kayak misalkan jalur inilah, jalur itulah. Pasti banyak di kampus yang kayak begitu. Tapi setidaknya lewati prosesnya, nikmati prosesnya, karena setelah masuk di perkuliahan, perkuliahan beda dengan SMA, karena di perkuliahan adalah tempat adik-adik menuntut ilmu. Jangan pernah kecewakan orang tua. Ingat, adik-adik datang ke kampus, apalagi anak-anak rantau, jangan pernah mengecewakan orang tuanya adik-adik. Ketika adik-adik punya teman yang memiliki barang-barang mewah, tas-tas branded, entah itu IP atau apa, please jangan diikutin. Karena itu semua gak ada nanti yang adik-adik ingat. Saya target di sini kalau bisa 3,5 tahun, paling cepat. Saya gak mau lama-lama di sini. Saya mau buktiin bahwa saya pasti bisa. Jalur memang apa yang kita rencanakan mungkin bisa saja terjadi, mungkin bisa saja tidak, tapi setidaknya apa yang kita lakukan bisa kita gapai nantinya. Mungkin sekian dari Fadli, Fortis Fortuna Adiuvat, bahwa keberuntungan itu selalu memihak orang-orang berani, dan jangan lupa ketika masuk kampus coba ikuti kegiatan-kegiatan kerelawanan. Banyak kegiatan-kegiatan kerelawanan di Makassar. Banyak teman-teman. Contohnya ada YRI, ada GMD. Kalau teman-teman minat di situ, silakan masuk teman-teman, join. Sama satu, ingat qadarullah wa masyafa'alah, bahwa sudah jadi ketentuan Allah dan Allah sudah mengizinkan aku menerima skenario itu. Dan mungkin teman-teman ketika masuk di kampus ingin masuk di organisasi, coba lihat organisasi mana yang buat teman-teman bertumbuh, berkembang di organisasi itu. Jangan masuk organisasi karena ikut-ikutan. Jangan temannya, bestinya masuk di sini, pengen masuk juga di situ. Ujung-ujungnya kalau teman-teman ikutan, teman-teman nggak dapat hasil, nggak dapat feedback. Kalau teman-teman udah lihat, udah rasain gimana organisasinya, organisasinya begini, begini begitu, masuk di situ. Tanamkan di dalam diri teman-teman, walaupun saya masuk organisasi, nilai IPK saya harus tinggi. Tanamkan itu. Jangan masuk anak organisasi, tapi ujung-ujungnya IPK-nya rendah. Jangan teman-teman. Usahain organisasi, komunitas, IPK-nya juga harus stabil. Usahain. Untuk penerima beasiswa ke IPK, usahain IPK-nya harus stabil, guys. Jangan turun. Ya, walaupun saya bukan penerima ke IPK waktu kuliah, teman-teman saya penerima ke IPK, dan IPK itu mereka harus stabilkan. Kapan turun pasti bakalan diganti lagi sama yang lain. Makanya itu untuk teman-teman yang daftar jalur KIPK, saya harap teman-teman bisa mengatur nilainya, menstabilkan IPK-nya minimal, kalau teman-teman minimal IPK-nya itu
minimal 3 3 koma atau 3,76 atau 3,80 atau 3,90 itu sudah dalam kategori wah begitu. Tapi itu tergantung dari teman-teman, teman-teman yang jalani, teman-teman yang rasakan. Satu, jangan pernah kecewakan orang tuanya teman-teman. Apalagi mohon maaf, apalagi teman-teman yang mungkin dari keluarga yang kurang mampu, please jangan sekali-sekali bilang ke orang tuanya kayak gini, Mak, Pak, kirimkan kak dulu uang, mau kak bayar biaya kuliahku. Ujung-ujungnya apa? Pakai traktir temannya sana sini, pakai makan mewah. Teman-teman gak ingatkah orang tua di rumah itu setengah mati, capek-capek, panas-panas, panas-panasan di sawah mungkin yang kerja di sawah, terus orang tuanya yang lagi mungkin ada kayak misalkan bawa beca setengah mati di jalan demi kumpul uang teman-teman. Please, jangan teman-teman, jangan utamakan gengsi ketika kuliah. Barang-barang mewah itu tidak berguna, tidak ada artinya. Kalau intinya teman-teman bisa dikatakan sukses kalau teman-teman bisa membuat air mata orang tua teman-teman itu menetes, bukan membuat air mata menetes dalam artian teman-teman itu membuat air mata orang tua teman-teman itu netes karena kesalahan yang teman-teman lakukan, tapi prestasi yang teman-teman dapatkan, impact yang teman-teman dapatkan saat perkuliahan ketika sudah selesai kuliah. Ini untuk teman-teman yang perempuan, yang cewek-cewek setelah selesai kuliah, please jangan pikirkan dulu kapan kalau selesai kuliah saya mau apa istilahnya dilamar. Jangan teman-teman, please. Perjalanannya masih panjang setelah selesai kuliah. Jangan dulu pikir nikah, nikah, please. Karena nikah tidak seenak apa yang dirasakan, tidak seenak apa yang dilihat di YouTube, Instagram, maupun TikTok. Enggak, berat. Makanya selesaikan dulu kuliahnya, fokus dengan tujuannya, berkelana dulu teman-teman. Untuk yang cowok-cowok juga, yang siswa, teman-teman yang volunteer, please jangan dulu mikir setelah saya selesai, mau nikah, mau inilah, mau ini. Jangan. Apalagi yang mungkin ada ambil kesehatan di sini, please jangan. Berkelana dulu, cari di mana teman-teman fashionnya, bakatnya teman-teman di mana. Izin cerita, maaf agak lama. Saya pernah ngikut salah satu virtual, conference virtual AIMUN atau ASEAN Youth International Model United Nations. Saya di situ mewakili negara Zimbabwe. Saya masuk di bagian FAO-nya. Yang saya pilih tuh hari ada WHO, ada UNICEF, ada FAO. Tapi saya gak tahu kenapa tiba-tiba langsung ada konfirmasi dikirimin link Zoom Aimun pertemuan satu, pertemuan dua, baru dikirimin grup WA. Saya heran, padahal saya belum berbayar, belum membayar, tapi udah ada linknya masuk. Dan alhamdulillah saya masuk, saya bertukar pikiran dengan teman-teman dari luar, karena teman-teman itu gak ada dari Indo teman-teman. Pasti wakilin semua. Ada dari kayak kayak misalkan dari Malaysia wakilin Belgia, kayak misalkan dari Amerika wakilin Indonesia, dari Brunei wakilin Jepang. Pokoknya di situ kumpul semua, kumpul disatukan di breakout room. Makanya bagian FAO bagaimana perkembangan di sana, apa-apa masalah yang terdapat di sana. Coba ikutin yang kayak begitu teman-teman. Coba ikutin kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sertifikat yang nantinya sertifikat itu akan teman-teman dapatkan. Dan satu lagi. Mohon maaf di awal Desember itu gak bisa terlalu aktif di sini, gak bisa mantau teman-teman, gak bisa terlalu aktif di grup karena itu hari eh, izin saya juga lagi fokus lomba, fokus lomba di Makassar. Itu harus sempat meet up sama teman-teman fasilitator yang ada di Makassar, tapi mungkin teman-teman gak ada waktu meet up. Pengen banget meet up di Gor Sudiang. Alhamdulillah tanding, dan walaupun ya bisa dibilang juara harapan satu, gak masalah. Yang penting eh,
udah apa udah berusaha dan teman-teman tahu saya hampir didis pada saat itu. Saya hampir didis karena beratku 88. Bayangin teman-teman, dalam dalam jangka 2 hari 88 turun ke 75. Turun berapa kilo itu? 15 kah berapa kilo kah? Tidak tahu nih. Yang jelas turun 88 turun ke 75 dan alhamdulillah kan coba ikutin kegiatan-kegiatan begitu. Jangan takut untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena dari situ teman-teman akan dibentuk, teman-teman akan dilatih, teman-teman akan dibentuk fisiknya, mentalnya bagaimana. Karena kegiatan-kegiatan itu sangat bermanfaat. Olahraga, teman-teman ikut, teman-teman minat di organisasi ini ikut, teman-teman minat di organisasi ini ikut. Mungkin itu saja dari Fadli. Eh, Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dan untuk adik-adik SNBT tahun 2025 dan untuk kakak-kakak fasilitator, Fadli dari mewakili kakak-kakak tim internal, eh, memohon maaf apabila mungkin selama saya yang jadi koordinatornya kakak-kakak fasil, saya jarang ngerespon, saya jarang lihat chat, saya jarang buka chat, mohon maaf. Eh, Mungkin itu saja karena ini udah perpisahan mengingat waktu juga guys. Eh, Fadli pamit. Saya ke Fadli kembalikan ke Kak Aul. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa maisturun. Nasrullahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tim Inspire, Kak Jumatang, eh, tetap semangat dalam meraih impiannya. Jangan takut, jangan lelah, karena pasti itu akan ada jalannya. Jangan jangan pernah menganggap dirinya itu gak bisa, pasti bisa dan pasti ada jalannya. Ingat satu, qadarullah wa masyafa'alah, sudah jadi ketentuan Allah dan Allah sudah mengizinkan aku menerima skenario itu. Apapun skenario-nya harus diterima. Dan untuk teman-teman yang lagi berproses berjuang, yang mungkin pengen banget jadi abdi negara, silahkan, silahkan, nggak ada masalah. Intinya jaga kesehatan karena saat ini lagi musim hujan, jaga jaga hati, jaga pikiran, dan utamakan tetap solid ketika di dunia perkuliahan. Intinya jangan sekali-sekali kecewakan orang tuanya teman-teman, apalagi yang dari keluarga sederhana. Itu teman-teman. Itu pesan Fadli. Jangan sekali-sekali kecewakan orang tuanya. Itu karena ketika kita ketika ada dulu cerita bahwa ada seorang mahasiswi, dia kuliah terus dia wisuda, tapi waktu orang tuanya datang ke kampusnya, ternyata dia gak ikut kuliah dia ikut kuliah cuma beberapa semester, cuma 2 atau 3 semester. Selebihnya dia dia gak ngelanjutin kuliahnya. Orang tuanya datang dengan sepeda yang mungkin sudah bisa dibilang sudah tidak terpakai. Maka hati hati seorang dosen mana yang tidak teriris melihat perjuangan orang tua dan anaknya malah gak ngelanjutin, malah banyak bolosnya. Hadapin semua itu teman-teman, jangan sakit, jangan pernah melukai hati orang tua teman-teman. Tetap berbuat baik, tetap rendah hati, jaga bicara ketika di kampus. Jangan sekali-sekali ibaratnya jangan sekali-sekali eh, menentang duluan, tapi setidaknya kita harus berbuat baik, baik sama dosen, baik sama teman-teman, dan pasti harus jujur karena orang yang jujur pasti akan selalu dipercaya oleh dosen. Mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Aulia. Terima kasih Kak sudah beri waktu Fadli kesempatan. Sama-sama Kak Fadli, terima kasih udah kasih wejangan yang lengkap ya untuk adik-adik. Satu poin utama, suara saya serak karena batuk. Satu poin utama yang disampaikan oleh Kak Fadli bahwa dunia kuliah itu kayak alam rimba, tapi lebih rimba lagi ya dunia kerja. Hati-hati sama dunia kuliah, karena dunia kuliah itu beda sekali sama anak SMA.
beda, beda, pokoknya beda banget. Makanya kenapa kemarin adik-adik kita banyakin kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bukan belajar, kayak mudah menginspirasi, ekspo beasiswa, terus kelas pengembangan diri. Kenapa sih kita hadirkan hal seperti itu? Itu buat membentengi adik-adik dari segala macam godaan dan hasutan saat kuliah nanti. Jadi nanti nggak terlalu culture shock amat lah pas menghadapi dunia kuliah. Oke, selanjutnya kita masuk ke sepatah kata dari ini yang terakhir ya, dari Kak Andi M. Yusuf selaku founder dari Muda Bermakna, bisa dibilang orang di balik layar yang bergerak uh, di Muda Bermakna. Kepada Kak Yusuf, waktu dan layar dipersilahkan. Cek cek, apa suara saya terdengar jelas? Terdengar ya kak Aman, ya. Kak, aman. Siap. Eh, ubur-ubur ikan lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh le. Ya teman-teman semua, selamat malam. Eh, yang saya hormati Kak Aul dan juga Kak Fadli dan juga kakak-kakak relawan dan yang saya cintai adik-adikku semua, siswa Muda Belajar 2025 yang insya Allah tahun ini akan menghadapi ujian dan tantangan sesungguhnya dalam menghadapi perguruan tinggi dan juga siswa yang bertarung di SNBT 2025. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu sama adik-adikku semua pada malam hari ini. Yang pasti seperti disampaikan Kak Aul tadi, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dan malam ini tentu kita akan menutup kegiatan Muda Belajar 2025 ini. Namun tentu adik-adikku semua seperti yang telah kami informasikan bahwa nanti kalian juga pasti akan diberikan terus tryout karena kita kan punya janji kemarin 8 kali tryout kan. Nah, ini baru. Ya kali insya Allah tunggu saja nanti untuk soal-soal selanjutnya pasti akan kalian dapatkan. Dan untuk kakak-kakak fasilitator dan juga kakak mentor dan tim media, tentu kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya yang telah membersamai kami semua untuk menyukseskan kegiatan ini. Tentu ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari kakak-kakak semua yang memberikan waktu luangnya, kesempatan untuk membersamai adik-adik kita menghadapi dunia kampusnya nanti, insya Allah. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak relawan yang telah mendaftarkan diri di kegiatan Muda Belajar ini. Insya Allah kalau kegiatan Muda Belajar berlanjut di 2026, kami harap semoga masih berkenan untuk mengikuti kegiatan ini selanjutnya. Itu pun juga dengan siswa-siswa kami yang misalnya nanti sudah lulus di perguruan tinggi impiannya dan ingin juga merasakan gimana sih dunia kevolunteeran, coba deh aplikasikan di Muda Belajar 2026 nanti, insya Allah kira-kira seperti itu. Dan terakhir mungkin dari kakak untuk adik-adik saya semua, bahwasanya mungkin hari ini dan besok dan sampai kalian masuk ke perguruan tinggi menghadapi ujian tersebut ya pasti bakal menghadapi satu kondisi di mana akan sulit untuk beradaptasi. Itu hal wajar teman-teman. Dan juga mungkin entah itu kalian minder kah, apakah nanti saya bakal lolos kah, itu juga hal yang wajar dalam proses perjuangan. Yang pasti ketika kita memiliki sesuatu yang ingin kita capai, maka yang paling penting menurut saya adalah pertama kita mimpikan apa yang ingin kita gapai, namun di balik proses mimpi itu pun juga harus ada perjuangan yang setimpal. Dan terakhir untuk dalam proses perjuangan itu harus ada perlibatan Tuhan di dalamnya. Jadi seperti yang pernah kakak sampaikan di awal kemarin, mimpikan, perjuangkan, dan juga doakan. Kira-kira seperti itu, ada adik kakak yang saya hormati, dan juga kakak-kakak fasilitator, mentor, dan tutor. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang telah diberikan, kesediaannya mengikuti kegiatan ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Dan terakhir sekali lagi, saya mohon maaf apabila selama kegiatan pelaksanaan ini masih belum maksimal. Itu jadi akan bahan evaluasi kami di tim
mudah bermakna untuk perbaikan lebih baik ke depannya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam proses pelaksanaan ada hal yang kurang berkenan, ucapan kami yang salah, dan hal-hal lain yang tidak, yang sekiranya kurang berkenan kami mohon maaf sekali lagi. Kira-kira seperti itu atas penyampaiannya. Dan terakhir mungkin ditutup dengan pantun, pergi liburan ke Surabaya, lebih hemat naik bis. Cukup sekian dari saya karena penyampaiannya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Yusuf udah kasih sepatah kata, kasih sambutan terkait dengan kegiatan kita kepada adik-adik dan juga kepada kakak-kakak relawan. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Eh, Nah, acara selanjutnya adalah kesan dan pesan. Nah, kalau tadi kakak-kakak tim internal udah chit-chat sana-sini, sekarang giliran untuk kakak-kakak dan adik-adik untuk memberikan kesan dan pesannya. Nah, terkait dengan kegiatan selama boleh berbagi pengalamannya selama menjadi siswa, selama menjadi volunteer, boleh juga menyampaikan keluh kesahnya. Oke, pertama-tama dipersilahkan kepada siswa yang ingin memberikan kesan dan pesan. Oke, bagi yang ingin menyampaikan kesan dan pesan, silakan raise hand. Oke, ayo, ini adalah terakhir kalinya untuk adik-adik bisa speak up di Muda Bermakna. Jadi ayo sampaikan kesan dan pesannya satu orang. Kalau nggak ada yang, ayo raise hand. Kalau belum ada yang raise hand, Kak Fadli yang nunjuk siswa. Nah, Ayu Zahra Irawan. Ayu Zahra Irawan, ya, halo, Ayu Zahra. Ya, halo. Oke, jadi Ayu Zahra silahkan untuk perkenalkan namanya, asal sekolah, terus dari kelompok berapa kakak fasilnya apa, dan silahkan bagikan kesan dan pesannya kayak kepada Ayu. Uh, Waktu dan layar Oke. dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Aijara Irawan. Saya dari kelompok Jaguar. Di sini saya akan memberikan pesan atau pesan bagi semuanya. Yang pertama dulu buat para mentor, terima kasih telah memberikan banyak ilmu yang diberikan, sehingga membuka wawasan kita yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Semoga ini sangat bermanfaat juga bagi kita dan semuanya. Nggak bisa berkata-kata banyak sih, cuman bilang terima kasih semuanya. Ya, maafin juga kemarin-kemarin juga eh, kita sempat nggak ikut Zoom karena mungkin ada kegiatan di jadwalnya, jadi sehingga cuma ada sedikitan kata tadi yang ikut Zoomnya. Minta maaf. Segitu doang, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak untuk Ayu Zahra Irawan. Selanjutnya untuk dari ini visioneri, kelompok visioneri atas nama Najma, waktu dan layar dipersilahkan. Halo Najma. Ah, kakak maaf ya ini. Maaf sebelumnya. Di sini emang lagi gelap. Sebelumnya Najma berterima kasih banget sama tim Muda Bermakna karena telah mempercayai Najwa gitu sebagai peserta Muda Bermakna di tahun 2025. Kesannya untuk selama ini bersama Muda Bermakna, Najwa ngerasa
ada tuntutan dan perkembangan dalam segi belajar Najma yang awalnya Najma kayak nggak tahu tentang apa itu, tentang belajar, persiapan kuliah, apa aja yang harus dipersiapkan. Ternyata semenjak masuk Muda Bermakna, banyak banget orang-orang yang menginspirasi Najma, banyak banget orang-orang yang emang sama-sama berjuang dan bersaing gitu bareng-bareng. Jadi kesannya sangat-sangat banget berpengaruh pada diri Najwa juga. Dan pesannya untuk kakak-kakak muda bermakna dan teman-teman semuanya, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat lah dalam mencapai apa yang kakak-kakak impikan. Ingat, ketika saya suka berkata tentang mimpi besar, ketika mimpi kita udah besar, berarti kita itu ngerasa mimpi itu yang bikin kita gemeter, yang bikin kita nggak bisa tidur, yang bikin kita selalu memikirkan bagaimana mencapai impian itu. Jadi itu udah jadi moto hidup saya gitu, bahwa emang mimpi itu ternyata benar gitu. Kalau ketika mimpi kita besar, pasti tidak apa ya, pasti akan selalu memikirkan gitu bagaimana cara bisa menggapai itu. Ya semoga teman-teman juga bisa mencapai itu. Terlebih lagi jangan lupa jalur langit ya teman-teman. Jalur langit itu sangat penting banget, karena ketika kita usaha tanpa doa itu bohong. Apa ya, doa tanpa usaha itu omong kosong, nggak tahu ya, terbalik. Ya mungkin gitu. Terima kasih buat kakak, terlebih lagi buat Fasil, mentor-mentor semuanya yang telah membimbing dan ngajarin kita lah gitu. Makasih banget ya semuanya. Pokoknya wish you all the best, sampai bertemu lagi nanti di kesuksesan ke depannya. Semoga nanti di antaranya kalian ada yang jadi Fasil, atau saya juga bisa jadi Fasil di tahun depan ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Najma. Semoga apa yang dicita-citakan itu dapat tercapai. Oke, selanjutnya ada yang raise hand nih siswa dari kelompok Ambivert atas nama Dimas Wijaya. Oke, Dimas, waktu dan layar dipersilahkan. Halo Dimas, ini halo cek suaranya belum ada. Oh ya, sudah ada belum Kak? Oke. Suaranya masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Dimas Wijaya dari Ambivert. Ya, kalau saya Dimas selama mengikuti kelas ini adalah Dimas merasa sangat berkesan karena di Muda Bermakna Dimas mempelajari materi UTBK secara inklusif dan juga Dimas juga terlatih untuk menghadapi persiapan SNBT 2025. Kedepannya, Dimas berharap sekali di Muda Bermakna ini programnya berkelanjutan, yang artinya program ini dapat diteruskan di tahun berikutnya. Sebagai penerima beasiswa Muda Bermakna, Dimas sangat ingin berturut untuk hasil maupun kakak tutor yang kemungkinan Dimas nanti ke depannya insya Allah bakalan lulus di SNBT. Harapannya seperti itu. Dan selain itu, Dimas juga meminta maaf sebagai penerima beasiswa Muda Bermakna karena beberapa belakang terakhir ini kami nggak kondusif dalam menjalani tugas dari Muda Bermakna. Terutama ke kakak-kakak Pasil yang udah eh, fasilitasin kami dan juga kakak mentor yang udah bersedia mengajari, tetapi kami malah enggan untuk mengikuti kelas dan itu hal yang kami sayangkan dan Dimas selaku penerima mewakili untuk meminta maaf dan terima kasih kepada kakak-kakak Fasil, Kak Yusuf, terus juga semua dari kakak-kakak mentoring yang udah kemarin eh, udah bersedia mengajari kami dari materi PU, PPM, dan itu bakalan berguna banget. Apalagi
ada Zoom record yang bisa kami tonton kembali kalau kami lupa. Terima kasih kepada kakak-kakak pastor sekali lagi. Mohon maaf jika kami ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dimas. Terima kasih juga. Semoga harapan-harapannya bisa terwujud. Selanjutnya ada dari kelompok Inspire, Zakia, waktu dan layar dipersilakan. Untuk adik-adik juga yang mau sampaikan ucapan terima kasihnya kepada kakak Fasil, kakak mentor, jangan lupa juga sama kakak tim kreatif. Boleh juga disampaikan di kolom chat. Oke, silakan Zakia. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, eh, mungkin ini perkenalan yang terakhir ya. Nama saya Jakiyah dari Inspire. Fasil saya itu Kak Nurul Sahira. Eh, Pesan dan kesannya, pesan dari saya untuk semua siswa muda bermakna yaitu jangan pernah menyerah, jangan jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa aku yang paling kurang, aku yang paling tidak bisa, aku yang paling tidak akan pernah lolos PTN, ataupun aku yang tidak akan lolos dengan prodi yang aku inginkan. Buanglah semua pikiran kalian itu karena kalian harus tahu sukses itu milik mereka yang bekerja keras. Terus kesannya, eh bukan hal yang mudah awalnya masuk ke dalam waktu itu, gitu meskipun eh mm, saya Jack sendiri juga gitu nggak tahu gitu bakal bisa masuk ke muda bermakna. eh Kesannya buat muda bermakna, terima kasih telah hadir dengan penuh makna kepada kami semua yang membawa kami menuju jalan, mengayomi kami, membimbing kami kepada jalan menuju kesuksesan gitu. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh semangat gitu meskipun kakak-kakak fasil, kakak-kakak volunteer yang lainnya juga banyak kesibukannya gitu. Kita juga yang siswa gitu banyak banyak menyusahkan kepada kakak-kakak fasil. Mudah-mudahan yang kakak fasil sampaikan kepada kita semua menjadi amal ibadah, menjadi ladang aku dan kakak-kakak volunteer yang lainnya menuju kesuksesan gitu. Karena nggak mudah gitu nyampe di titik ini gitu sampai kita harus mengorbankan banyak waktu untuk bisa mencapai semua ini dari awal kita onboarding sampai sekarang graduation itu bukan hal yang mudah gitu. Kita harus berperang melawan ego, hawa nafsu, rasa malas dan lain sebagainya. Dan terima kasih kepada semua eh, baik volunteer, baik siswa yang telah bertahan sampai titik ini gitu. Sampai kita bisa menjadi lebih baik lagi dan kepada kakak founder yaitu Kak Andi Muhammad Yusuf sama Kak Aulia Salman. Terima kasih telah membimbing khususnya saya pribadi. Semoga apa yang kakak sampaikan kepada saya menjadi sebuah bekal gitu, bekal hidup bagi saya. Dan terima kasih kepada kakak founder. Mudah-mudahan kita semua siswa muda bermakna ini bisa mengharumkan nama baik muda bermakna, bisa melangitkan nama baik muda bermakna menjadi lebih baik lagi. Segitu aja. Terima kasih banyak Zakia untuk harapan-harapannya, untuk kesan dan pesannya. Semoga berhasil. Kemudian untuk kita lanjut dari kelompok Inspire, ini satu kelompok nih dari Zakia atas nama Intan. Mungkin ini yang terakhir uh, penyampaian siswa. Masih lanjut bersiap-siap untuk kakak-kakak volunteer buat menyampaikan pesan-pesan, baik itu volunteer mentor, volunteer fasil, maupun tim kreatif. Oke, Intan, waktu dan layar dipersilahkan. Halo semuanya, kakak-kakak semua dan teman-teman. Kesan aku selama mengikuti Muda Bermakna itu yang pertama, karena itu first impression aku itu adalah aku bisa ketemu banyak teman-temanku, terus aku bareng sama teman aku dari sekolah, aku bareng sama Jumatang, sama Adrianti, itu aku bertiga daftar dan ternyata aku tiga-tiga itu lolos
dan itu sangat, dan kita juga satu kelompok, terus fasil kita juga sama, itu Kak Sahira. Makasih Kak Sahira. Terus untuk aku sendiri ini tuh benar-benar bagus karena kita jadi tahu persiapan untuk UTBK, kita jadi nggak berharap banget sama SNBP, terus kita apa ya memperjuangkan sesuatu gitu harus benar-benar, terus kita belajar banyak hal, jadi kita kalau kuliah, oh kuliah kayak gini ya nanti, oh kuliah tuh beda banget sama SMA. Terus untuk pesan aku harap Muda Berpakat itu terus berjalan, terus banyak nanti sponsorshipnya lagi, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau kenal aku, udah mau berteman sama aku. Aku di sini dapat banyak banget teman. Yang pertama dari Sabita, terus aku bertemu sama Zakia, sama Maya dan lain-lain. Terima kasih semuanya, Kak. Terima kasih banyak Intan. Uh, kita lanjut lagi ke kakak-kakak volunteer, kakak-kakak relawan. Kepada kakak-kakak yang ingin menyampaikan kesan dan pesan, boleh silahkan raise hand. Ini terakhir kalinya kita satu forum bersama adik-adik ke depan. Kita udah, kita masih bisa, tapi mungkin udah nggak bisa sama-sama lagi kayak gini. Oke, silahkan kakak. Kok nggak ada yang resen sih? Pak, ayo kakak silahkan untuk menyampaikan kesan dan pesannya dari Kak Rifa Konita. Ini mentor SNBT. Pasti pada ingat kan adik-adik semua? Oke, silahkan Kak Rifa Konita, waktu dan layar dipersilahkan. Bentar, Kak. Aku mau coba on cam bentar ya. Hmm. Suaranya agak kecil, Kak. Aduh, ini kayaknya aku nggak bisa on cam. Maaf ya, Kak. Iya, Oke, jadi untuk kesanan pesan mungkin dari kesan dulu ya. Makasih banget buat semua siswa-siswa yang udah aktif di kelas aku, yang udah nanya, yang udah nge-DM aku di Instagram juga. Semangat buat kalian, semangat buat UTBK-nya, dan jangan takut sih pesan dari aku, jangan takut buat nyoba. Jadi apapun yang kalian mau itu kejar teman-teman, dan juga jangan lupa libatkan orang tua dan juga Tuhan di setiap rencana yang ingin kalian gapai itu. Mungkin nggak banyak ya. Mungkin ya udah terima kasih dan semangat itu aja intinya. Semangat teman-teman. oke, makasih banyak Kak Rifa udah kasih semangat ke adik-adik. Oke, selanjutnya masih ada lagi kesempatan, lalu kita lanjut ke acara selanjutnya. Oke, kepada kakak-kakak, Mungkin saya boleh, Kak. halo Kak Aldo. Ini Kak Aldo dari kelompok Jaguar ya, Fasil Jaguar. Iya, betul. Oke, Ini on cam ah, sebentar ya. ya silahkan Kak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik dan kakak-kakak. Adik-adik ya jatuhnya. Terasa masih muda saya. Jadi, ya saya Aldo dari kelompok Jaguar sebagai Fasil. Ini fakta menarik nih ya. Saya juga maba tahun lalu. Jadi, kita cuma beda umur 1 tahun. Jadi, untuk kesan dan pesan dulu ya. Mungkin dari kesan, alhamdulillah ya, adik-adik sendiri pintar-pintar sih, jujur. Dari awal masuk itu udah kaget, udah lihat, udah bisa paham-paham seperti hal-hal ini.
Terima kasih juga udah aktif dalam kelompok, sudah aktif nanya, udah dianggap jadi kakak sendiri. Terlebih saya sendiri juga masih maba gitu, jadi kayak support-support dari adik-adik juga sangat membantu gitu, meskipun kita bedanya gak jauh gitu. Dan untuk pesan tersendiri, kalian nanti perjalanannya panjang bakal, tapi gak usah khawatir karena intinya Allah udah menyiapkan jalan tersendiri ya bagi kita. Jadi gak usah takut apapun nanti di perjalanan terjadi apa tidak usah takut karena memang sejatinya sudah disiapkan. Jangan menyerah aja, jangan jauh dari Tuhan itu yang paling penting. Sama jangan pernah takut untuk gagal karena setiap kali kita gagal itu semakin dekat kita kepada keberhasilan. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Aldo. Ini Kak Aldo Fasil dari Jaguar. Suara saya agak serak gini. Baiklah, mungkin kita cukupkan kesan dan pesannya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yakni sesi dokumentasi. Nah, jadi dokumentasinya di tengah ya, mumpung lagi rame-ramenya nih. Jadi silahkan semua nyalakan kameranya on cam. Kita ada berapa slide ya? Em, View galeri. Oh, kita ada 3 slide. Oke, semua nyalakan kameranya. Ini di laptop saya masih. Oke, semua. Am, oke, ditunggu semua ya on cam bentar ya, karena ini juga jaringan saya kurang ini, kurang kurang bagus di sini. Jadi loading gambarnya. Ah, bentar. Kak Fadli bisa ini ambil dokumentasi. Jaringan saya di sini kurang bagus. Gambarnya tidak muncul. Sama jika begitu juga di tempatku. Tidak ada juga muncul. Oh ya, jadi ini agak tunggu ya. Kita nggak apa-apa ya, kita tunggu dulu sebentar sambil teman-teman yang lain ini on cam. Bentar, bentar ya. Kok nggak bisa ya gambarnya? Atau oke, bentar ya. Masih ini. Aduh, masih. Atau bentar. Atau ada yang Kak Aldo pakai laptop ya? Mau di- Apakah Aldo bisa ini ambil SS? Soalnya di saya ini sebagian dari gambarnya tidak muncul. Boleh, boleh. Oke, jadi Kak Aldo yang pandu. Oke. Ini ada 3 slide ya. Jadi awalnya apa? Gaya formal dulu ya. Yuk, gaya formal 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide 2. Ya. Slide kedua 1, 2, 3.
Astagfirullah, banyak banget. Bentar. Nah, slide ketiga mau difoto juga, Kak. Ya, Nggak Kak banyak yang Kakak. on. Oh ya. Oke, gaya saya. Pertama. Ini gayamu kayak apa ini? Sepakatin, Gaya, sepakatin. gaya Oh, sebebas-bebasnya gaya, aja, Kak. gaya bebas ya. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, sekarang gantian slide 2 ya. Slide 2, 1, 2, 3. Kak Fadli lucu banget, Kak. Udah, mau gaya apa lagi? Udah cukup, Kak. Oke. Ya. Oke. Makasih banyak, Kak Fadlo. Kak Aldo ya? Iya, betul. Oh ya, Kak Aldo. Makasih banyak, Kak Aldo. Em, Sama. Oke, adik-adik dan kakak semua, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Bentar ya, saya share screen lagi. Nah, ini saat-saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan mengetahui siapakah yang menjadi siswa dan volunteer terbaik. Pada dasarnya, semua siswa dan volunteer itu adalah yang terbaik. Karena siswa yang ada di sini adalah siswa yang berhasil terpilih melewati seleksi penyaringan siswa dari 450 lebih siswa yang mendaftar dan yang diterima itu hanya 220 saja. Jadi adik-adik itu udah luar biasa sekali karena udah menyingkirkan 230 siswa. Pun juga dengan kakak-kakak relawan karena dari pendaftar 70-an yang terpilih menjadi volunteer itu 23 orang yang telah melalui tahap seleksi berkas dan juga seleksi wawancara. Terpilih 23 kakak-kakak relawan. Nah, oleh karena itu jangan lupa saya ingatkan lagi kepada kakak-kakak relawan untuk segera mengisi link, mengumpulkan email dan juga untuk mengumpulkan laporannya. Jadi meskipun graduation selesai, uh, silahkan kumpul laporannya, nanti saya kasih batas waktu pengumpulan laporan ataupun tim kreatif dan mentor itu akan bersamaan dengan penutupan Google Formulir. Kenapa? Karena ini akan menjadi pertanggungjawaban mudah bermakna terhadap pihak sponsor. Nah, adapun email yang nanti itu akan diberikan kepada semua kakak-kakak relawan, yakni voucher dari Cakap. Jadi saya jelaskan di sini ya, sejelas. Jadi nanti kakak-kakak itu akan mendapatkan 4 voucher. Jadi satu voucher belajar bahasa Inggris, satu voucher belajar bahasa Mandarin, dan 2 voucher itu untuk belajar persiapan skill. Nah, skillnya apa? Nanti dilihat pas aktivasi voucher. Jadi dan masa berlaku keempat voucher ini adalah 3 bulan. Jadi maksudnya pas diaktifasi, adik-adik punya waktu belajar di Cakap itu selama 3 bulan. Adapun batas aktivasinya ini sampai akhir bulan 2 bulan Februari. Jadi masih panjang. Nah, nah, oke, kira-kira uh, siapa nih? Mau tebak-tebak kira-kira siapa ya yang menjadi hasil terbaik, mentor terbaik, dan juga tim kreatif terbaik juga siapa ya yang berhasil masuk dalam nominasi siswa terbaik di Muda Belajar 2020. Ayo, ayo. Ini mana positifnya nih? Oke.
juga nggak tahu berapa jumlah kasusnya, siapa-siapa saja. Jadi lihat saja sampai slide-nya. Oke. Ini adapun kita lihat dari keseluruhan aspek ya, kita nilai dari berdasarkan beberapa dari internal dan siswa juga kita lihat, kita nilai. Siap-siap? Sudah siap semuanya? Kita lihat dari slide pertama. Bentar. Lagunya harus panjang nih. Ini lagunya kurang panjang. Oke. Mana ya? Nah, oke. Ayo spill di kira-kira siapa ya yang akan terpilih menjadi mendapatkan nominasi? Nominasi pertama yaitu mentor terbaik. Mentor terbaik diberikan kepada Kak Rifa Konita. Tadi yang kasih sambutan-sambutan, tadi yang kasih nih sepatah kata. Kemudian selanjutnya, nominasi mentor terbaik lagi. Kira-kira siapa ya mentor selanjutnya yang bakal dapat? Kak Indri Risa. Nah, oke. Nominasi selanjutnya, wah, pasien terbaik. Kira-kira siapa ya yang mendapatkan nominasi pasien terbaik? Ayo adik-adik, kira-kira apakah pasiennya bakal terpilih? Jangan pas hasilnya terpilih, jangan lupa ya kasih dukungan sekencang-kencangnya di chat. Kak Nurul Sahira. Ini lagunya sudah habis nih, gak apa-apa deh. Kemudian slide selanjutnya. Nominasi pasien terbaik lagi. Kira-kira siapa kak? Kak Naira Fadilatun. Nah, siapa nih tadi yang teriak di kolom chat Kak Naira? Nah, ternyata masuk loh. Kemudian apakah masih ada? Kita cek. Masih ada lagi. Kira-kira siapa nih? Kak Nusa sudah, Kak Naira sudah. Selanjutnya siapa ya kira-kira bakal masuk? Kak Bulan Ayu Putri. Mana nih adik didiknya Kak Bulan? Kemudian kita lanjut lagi. Apakah masih ada? Tim kreatif terbaik. Kira-kira siapakah yang masuk? Kak Siti Nurul Aziza. Jadi Kak Siti Nurul Aziza ini yang buat poster di Instagram. Nah, kemudian masih ada lagi. Kira-kira siapa ya? Kak Nur Afifah Syam. Kita cek lagi. Logo sekolahnya sudah ada nih. Kira-kira apa ya maksudnya? Ayo siapa nih dari sekolah ini? Apa ya kira-kira maksudnya? Ayo dong, spill di kolom chat.
siswa terbaik. Siswa terbaiknya dari SMA IT Darul Amin. Siapa ya kira-kira? Zakia. Wah, ini dari SMA 14 Bone. Siapa ya kira-kira? Mana nih dari SMA 14 Bone? Intan Mariana. Suaranya udah nggak ada ya. Ini dari SMK Negeri 1 Luwu Timur. Ayo dong tebak-tebak kira-kira siapa ya? Siapa tahu teman satu kelompoknya. Iksan Sofyan. Oh, ini namanya udah muncul nih duluan. Muhammad Fajar dari SMKN Rengel. Masih ada. Ini Putu Cherry. Nih. Nah, dari SMA 5 Mataram. Sudah. Oh, sudah habis ternyata. Sampai jumpa di Muda Belajar 2026. Ya, jadi itu tadi kegiatan acara penutupan kita. Tapi jangan live dulu karena belum selesai. Nah, jadi harapannya kita masih bertemu lagi di Muda Belajar 2026. Harapannya adik-adik ini sudah jadi mahasiswa semua. Apapun kampusnya nanti, itu adalah pilihan yang terbaik buat adik-adik. Jangan pernah menyerah, karena juga kakak pernah berada di posisi adik-adik. Malahan itu dulu kakak, kakak sempat pindah kampus, tapi justru uh, bukan menjadi penghalang buat kakak menyerah, karena kakak selalu percaya kalau kita tidak menemukan tempat yang bagus, kita cari atau bahkan kita buat tempat itu. Nah, jadi adik-adik eh, ditunggu gelar mahasiswanya tahun ini. Kemudian untuk kakak-kakak volunteer ditunggu juga kalau mau bergabung kembali di 2026 jangan lupa kita masih ada gebrakan-gebrakan yang lebih seru, lebih bagus lagi. Saya juga secara pribadi dan juga mewakili tim internal memohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan Muda Belajar 2025 ini. Kemudian baik yang kemudian untuk yang sudah disebutkan namanya tadi, tunggu chat pribadi dari saya karena nanti ada hadiah khusus tersendiri. Jadi double-double nih hadiahnya. Begitupun juga untuk siswa yang mendapatkan terbaik. Nanti siswa yang mendapatkan hadiah terbaik akan mendapatkan voucher cakap sama seperti yang didapatkan oleh kakak relawan. Nah, jadi istimewa nih untuk adik-adik yang mendapatkan siswa terbaik. Kemudian untuk sertifikatnya sudah jadi, namun saya masih perlu melakukan konfirmasi lagi dengan pihak sponsor. Jadi ditunggu saya mengirimkan link sertifikatnya kalau sudah ada konfirmasi mengenai proses-proses dari konfirmasi-konfirmasi dari pihak sponsor mengenai sertifikat. Konfirmasi itu mengenai penempatan logo ya. Jadi saya masih sementara konfirmasi ke mereka apakah mereka mengizinkan pihak sponsor di logonya ditempatkan ke dalam sertifikat atau tidak. Jadi sertifikatnya belum saya sebar. Seharusnya saya rencana sebar sertifikatnya malam ini. Tapi karena
pihak sponsornya belum ada konfirmasi, jadi saya tunggu konfirmasi mereka dulu bagaimana. Oke, em, jangan lupa share keseruan malam ini dan kegiatan-kegiatan sebelum kita di Muda Belajar di Instagram atau di media sosial lainnya. Tag kakak Fasilnya, tag kakak mentornya, tag juga kakak tim kreatifnya. Dan sampai jumpa. Sekian kegiatan atau sekian acara malam hari ini. Sekian juga kegiatan Muda Belajar 2025 dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Jadi jangan live dulu ya, karena sertifikatnya masih belum dibagikan. Nanti kan sertifikatnya masih dalam sementara proses. Jangan juga live dari grup meskipun sertifikatnya sudah ada, karena tadi kata Kak Yusuf itu mau ngasih TO-TO. Katanya masih kurang 5 TO-nya. Jangan lupakan juga ya jasa-jasa kakak Fasilnya yang udah luangin waktu, udah bagi cerita. eh, Dengarkan adik-adik semua. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik.